rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, shalom bagi kita semua. Pagi hari ini suatu kesempatan yang indah, kita bersama-sama boleh diberkati, kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bawa setiap hati, setiap pribadi yang ada dan dari rumah masing-masing, kita bersama-sama menaikkan pujian syukur kita. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Kami ingin Tuhan menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan.
Engkau selalu berikan yang terbaik. Engkau Allah Alfa dan Omega, Engkau Allah yang awal dan yang akhir. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berserta dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun berada, mari kita bawa keluarga kita bersama-sama untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan.
sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi buat Allah kita. Haleluya. Yes, berkuasa. Haleluya. Berkuasa di bumi surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Berkuasa di bumi surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes, dialah kita yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi surga, Allah yang bertahta berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes, dia Raja, dia segala Raja. Dialah kita yang hebat. Haleluya. Betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan.
Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan selalu berikan yang terbaik melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh mendapatkan rema dan kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Dengan iman yang percaya bersama-sama kita katakan, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kabarnya adalah kabar sukacita dan damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hati saudaraku. Haleluya. Haleluya. Salam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita jumpa lagi di dalam ibadah kita pada hari ini.
Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita masih ada sebagaimana ada. Itu semua karena rahmat dan anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada hari ini juga kita akan tetap merenungkan firman Tuhan, karena kita tahu bahwa lewat merenungkan kebenaran firman Tuhan, iman kita semakin dikuatkan dan roh kita senantiasa menyala-nyala di dalam menjalani kehidupan kita pada saat sekarang ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami berkumpul kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dan menjadi iman di dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga sidang jemaat-Mu yang menyaksikan, yang sama-sama beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati ibadah kami melalui streaming pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sertailah ibadah kami ini. Haleluya, semua kita yang percaya mengatakan amin. Baik, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, di dalam ayat yang keempat dikatakan di sini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berbahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bahwasanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ataupun kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Karena Roh Kudus itulah kekuatan Allah yang diberikan Allah kepada umat manusia, kepada kita yang percaya kepadanya, supaya kita berani untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke dalam kerajaan surga, Dia berpesan kepada rasul-rasulnya dan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Mereka harus bertekun di dalam doa, karena sebentar lagi mereka harus menerima baptisan daripada Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang percaya sehingga murid-murid Kristus tersebut bergerak di dalam pelayanan mereka dengan kuasa daripada Roh Kudus. Ya, kita lihat saudara kasih Tuhan, murid-murid Tuhan itu sebelum mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kuasa untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan orang yang sakit, mengusir segala roh-roh jahat, menguatkan orang yang lemah imannya. Mereka sudah diberikan Tuhan kuasa untuk hal itu. Tetapi kenapa ya Tuhan masih memerintahkan mereka supaya jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi mereka harus dibaptis dengan Roh Kudus? Artinya saudara pengasih Tuhan, kalau Tuhan berbicara jangan tinggalkan Yerusalem karena mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus,
Artinya bahwa betapa pentingnya baptisan Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah kuasa, kekuatan daripada orang yang percaya kepada Tuhan. Kekristenan kita menjadi lemah. Tuhan menegaskan bahwa murid-murid Kristus adalah saksi yang harus memberitakan berita pengampunan pertobatan supaya orang-orang lain diselamatkan dan menerima penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karya Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya harus disaksikan oleh para rasul-rasul dan kepada murid-muridnya, ya, kepada bangsa-bangsa ataupun khususnya kepada orang-orang Yahudi. Karena itu Tuhan Yesus menekankan pada murid-murid itu untuk menantikan janji Bapa, yaitu di Yerusalem, supaya mereka dibaptis oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, semua yang mereka telah pelajari menjadi sia-sia. Tanpa Roh Kudus, apa yang mereka pelajari menjadi sia-sia. Bayangkan saudaraku yang kasih Tuhan bahwa 3,5 tahun para rasul dan para murid-murid itu mengikuti Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan firman kepada mereka. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kuasa kepada rasul-rasul tersebut. Tetapi karena mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Rasul Petrus pun sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus menjelang kematian ataupun penyaliban daripada Tuhan Yesus. Yang lebih berat lagi, bahkan rasul yang kedua yang lainnya adalah Yudas Iskariot sampai menjual Tuhan Yesus dengan 3 keping perak. Kenapa seperti itu, saudara pengasih Tuhan? Ya, karena mereka belum diurapi oleh Roh Kudus. Apalagi Yudas Iskariot, kebenaran firman Tuhan aja belum ada di dalam kehidupannya, karena dia datang mengikuti Tuhan Yesus dengan suatu motivasi supaya dia mendapatkan uang, supaya lewat itu dia bisa membeli tanah dan memperoleh kekayaan yang lain. Rasul Paulus sebelum ia berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah orang yang tekun beragama. Tetapi karena dia belum berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, belum mendengar firman Tuhan Yesus, dan belum dibaptis dengan Roh Kudus, hati Rasul Paulus sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, hatinya keras. Dia menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan dia meminta surat-surat dari pihak imam besar di Yerusalem untuk diberikan kepadanya kebebasan untuk menghukum, bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa saudara pengasih Tuhan, Saulus ataupun Paulus begitu menganiaya jemaat? Bukankah dia adalah orang yang beragama? Bukankah dia adalah pengikut Tuhan? Betul, dia mengikuti Tuhan. Dia adalah orang beragama yang beragamanya sangat taat. Kalau Paulus ini, saudara pengasih Tuhan. Tetapi masalahnya, karena firman yang dia baca, ya, nubuatan tentang Mesias yang disampaikan oleh para nabi-nabi, Saulus juga membaca firman Tuhan tersebut. Namun karena Roh Kudus belum ada di dalam dirinya, belum diterangi Roh Kudus hatinya, sehingga firman itu hanya sekedar firman. Dia membaca firman, dia hanya sekedar tahu tentang firman Tuhan. Nah, tetapi dia tidak sampai mengerti dengan baik bahwa di dalam kitab para nabi-nabi sudah dituliskan bahwa Yesus akan datang ke dunia, Mesias akan datang ke dunia untuk menjadi Tuhan dan menjadi juru selamat manusia. Tetapi luar biasa kehidupan daripada
Rasul Paulus setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia dibaptis dengan oleh Roh Kudus, dia kepenuhan dengan Roh Kudus, akhirnya kehidupannya berbalik. Yang tadinya menentang Tuhan Yesus, yang tadinya dia menentang pengikut-pengikut Tuhan Yesus, tetapi dia berpaling, bahkan dia memiliki moto di dalam kehidupan. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah moto Rasul Paulus setelah dia berjumpa, setelah dia dibaptis oleh Roh Kudus. Karena bagiku adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Bahkan komitmen daripada Rasul Paulus itu, kalau bisa biarlah aku menderita seperti penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau bisa biarlah aku mati juga sama seperti kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu yang menjadi tekad, komitmen, moto di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus. Bahkan dia mengatakan makanan bukan menjadi tujuan utama di dalam kehidupannya. Kalau dia punya makanan, bagaimana supaya dia hidup, supaya dia bisa memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus digenapi pada hari raya Pentakosta. Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi yang diselenggarakan 7 minggu berturut-turut, dan pada hari yang ke-50 itu selama 50 hari berturut-turut itu orang Yahudi merayakan ibadah ucapan syukur mereka. Dan saudara kasih Tuhan, kebetulan juga berketepatan dengan perayaan itu di hari yang ke-50 itu, disitulah pencurahan Roh Kudus di hari ke-50 dari pesta mereka itu, disitulah mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Makanya tidak heran saudara mengasihi Tuhan, orang-orang yang dibaptis dengan Roh Kudus itu, para rasul yang dibaptis oleh Roh Kudus, demikian juga murid-murid itu, ada begitu banyak orang-orang yang berkumpul di Yerusalem pada zaman itu. Kenapa mereka berkumpul? Karena mereka sedang merayakan hari Pentakosta. Dari berbagai negara ada di situ. Dan pada saat itu juga saudaraku yang kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus itu memenuhi Rasul Petrus, dan pada saat itu juga dia memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak itu. Dan pada saat itu juga mereka menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka, dan mereka sadar bahwa Yesus yang mereka salibkan itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga orang banyak itu bertanya kepada rasul-rasul itu, kalau begitu, kalau Yesus memang adalah Mesias juru selamat manusia, kami sudah menyalibkannya. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan Rasul Petrus supaya kami memperoleh keselamatan? Rasul Petrus menjawab, hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis, maka kamu akan selamat dan kamu akan menerima Roh Kudus. Di situ juga dijelaskan bahwa harus mereka bertobat, menerima Yesus, supaya mereka juga menerima Roh Kudus. Nah, kuasa Roh Kudus itu juga dibutuhkan dalam hidup kita pada zaman sekarang ini. Kuasa Roh Kudus itu juga dibutuhkan dalam hidup kita pada zaman sekarang ini, di mana Petrus menyampaikan inti pesan kesaksian pada hari itu dengan gamblang, yaitu Yesus dibangkitkan dari kematian dan dimuliakan Allah menjadi Tuhan dan Mesias bagi seluruh umat manusia. Apa yang disampaikan sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak masuk akal, di mana pada waktu itu, kalau ada orang pada waktu itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias ataupun Allah,
itu hukumannya berat. Karena orang Yahudi percaya hanya satu Allah. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, maka akan diancam dengan hukuman mati ataupun hukuman yang berat karena dianggap menghina Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena Roh Allah, Roh Kudus yang memenuhi Rasul Petrus dan rasul-rasul, sehingga mereka berani memberitakan, berani mereka bersaksi bahwa Yesus yang kalian salibkan, Yesus yang kalian bunuh, itu adalah Mesias, itu adalah juru selamat yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Dia adalah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Itulah yang disaksikan oleh para rasul-rasul itu tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara pengasih Tuhan, orientasi daripada Roh Kudus memenuhi rasul-rasul itu bagaimana supaya oleh berita itu, berita mereka adalah bagaimana supaya mereka menerima Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga mereka bertobat, mereka memperoleh keselamatan, tetapi bagaimana supaya mereka juga menjadi penjala manusia yang baru, kemudian juga mereka diurapi oleh Tuhan. Dampak dari khotbah Petrus sehingga keselamatan terjadi bagi orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang lain. Yang tadinya mereka tidak percaya, tidak mau percaya, tetapi oleh kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri rasul, sehingga sekali Rasul Petrus berkhotbah 3.000 orang yang bertobat dan memberi dirinya dibaptis. Itulah yang Roh Kudus kerjakan. Apabila dia datang, maka dia akan menginsapkan manusia akan dosa, akan kebenaran Allah dan penghakimannya. Kita juga membutuhkan pengurapan ini ketika kita menyampaikan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara pengasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak cukup kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak cukup kita dibaptis, kita tidak cukup rajin ke gereja, mengikuti perjamuan kudus, tidak cukup saudara pengasih Tuhan. Harus dilanjutkan lagi, harus kita dibaptis dengan Roh Kudus, harus kita lanjutkan lagi sampai kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi dengan Petrus adalah apa yang Tuhan inginkan terjadi juga atas kita yang percaya kepadanya. Yesus sendiri telah berkata bahwa barang siapa percaya kepadanya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus telah lakukan. Nah, saudara pengasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan Petrus mengurapi rasul-rasul yang lain, sehingga rasul itu pun diberikan Tuhan kuasa untuk memberitakan Injil dan memenangkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kuasa kepada rasul-rasul yang mengikuti Tuhan Yesus, yang belajar dari Tuhan Yesus, maka kita pun yang mengikuti Tuhan Yesus, yang belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka kita pun diberikan kuasa. Mungkin kuasa kita dengan yang dimiliki rasul tidak sama, tetapi paling tidak saudara pengasih Tuhan, karena Roh Allah yang sama yang ada di dalam diri kita, kita pun berpotensi bisa melakukan firman Tuhan, bisa bersaksi tentang kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu, kata Tuhan, kan? Nah, kalau Tuhan mengatakan pergilah jadikan semua bangsa, artinya saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang diurapi oleh Tuhan, bisa kita menjangkau jiwa, bisa kita memuridkan, bisa kita membaptis, bisa kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Apalagi Tuhan pun di ujung daripada firman itu dia mengatakan bahwa
sampai kepada akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus telah memberi teladan bagi orang yang diurapi Roh Kudus dalam melakukan pelayanan. Pengurapan Roh Kudus dalam pelayanan Tuhan Yesus dinyatakan di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan dari Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi dikatakan Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan Yesus, untuk diutus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, membebaskan jiwa-jiwa, memulihkan jiwa-jiwa, membebaskan orang yang tertawan, melepaskan orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Nah, tanpa roh daripada Tuhan, tidak mungkin rasul-rasul mengerjakannya. Bahkan di dalam, kalau untuk Tuhan Yesus mengatakan, untuk Tuhan Yesus dikatakan firman Tuhan bahwa Roh Allah tidak terhingga di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam pelayanannya Tuhan Yesus bergerak di dalam urapan Roh Kudus. Kita pun harus mengikuti teladannya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul menyatakan ini, dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus dan dengan yang sangat kuat. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, saudaraku kasih Tuhan, Tuhan Yesus sendiri pun dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan kuasa Roh Kudus tidak terhingga di dalam kehidupannya. Dampak daripada Roh Kudus yang tidak terbatas di dalam kehidupan Tuhan Yesus, sehingga dia sekalipun dia sudah menjelma menjadi manusia, dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang sudah meninggal, kemudian menyembuhkan orang yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter atau ahli-ahli pengobatan pada zaman itu. Tetapi semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia bisa berjalan di atas air. Dia hadir ketika murid-muridnya perahunya mau tenggelam, dia hadir dan berjalan di atas air tersebut. Nah, semuanya itu saudara kasih Tuhan oleh karena Roh Kudus yang tidak terhingga di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Menjelang kedatangannya yang kedua kali, Roh Kudus mengubah umatnya untuk menjadi mempelai Kristus yang sempurna, dewasa tanpa cacat celah, kerut ataupun noda. Gereja menjadi penuh hikmat Allah, hidup dalam kemuliaan dan bergerak hidup dalam keserupaan dengan gambar daripada Kristus oleh otoritas. Oleh sebab itu membangkitkan hati kita untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Lewat itu senantiasa biarlah bangkit
hati kita supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja, maka penglihatan dan mimpi dialami orang-orang yang percaya. Ketika Roh Kudus bekerja, maka penglihatan dan karunia mimpi pun terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dikatakan di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, saudara kasih Tuhan, nubuatan Nabi Yoel di pasal 2 ayat 28 dan 29 ini tidak berlaku hanya kepada rasul-rasul saja, tetapi berlaku kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tujuan daripada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yaitu supaya mereka ataupun kita sama-sama dipenuhi Roh Kudus, sebagaimana Roh Kudus tidak terhingga di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu betapa pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang harus kita persiapkan supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah menjaga hati yang haus akan Roh Kudus. Menjaga hati yang haus akan Roh Kudus. Ingat saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Dia memiliki kepribadian. Jadi kalau ada orang yang sungguh-sungguh yang haus akan Tuhan dan sungguh-sungguh rindu dibaptis oleh Roh Kudus, maka walaupun orang itu masih muda, walaupun orang itu mungkin susah secara ekonominya, Roh Kudus bisa membaptis mereka. Tidak ditentukan harus dia tua dulu, harus berpendidikan, dia harus menjadi kaya dulu, barulah dibaptis oleh Roh Kudus. Tidak, saudara kasih Tuhan. Yang terpenting adalah orang yang haus akan Tuhan. Dikatakan juga di dalam firman Tuhan, Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kuncinya adalah kita yang haus akan Tuhan. Jadi misalnya teman-teman ada yang sebagai pedagang misalnya, ya kan, ataupun supir angkot misalnya. Teman-teman rindu untuk mengalami lawatan daripada Roh Kudus, rindu untuk dibaptis Roh Kudus. Bisa aja saudara sebagai supir angkot atau supir Grab ngumpul dengan teman-temannya di satu tempat yang sejuk, pohon yang rimbun. Saudara bisa berdoa bersama-sama di situ, bergandengan tangan supaya dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang mengerti, yang maha tahu kehausan dan kerinduan saudara. Di sana pun saudara bisa dipenuhi Roh Kudus. Tidak juga selalu dipenuhi Roh Kudus di gereja waktu ibadah raya atau KKR baru dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak, saudara kasih Tuhan. Di mana yang hati yang haus akan Roh Kudus yang maha tahu itu, yang mengerti hati nurani kita, dia juga bisa membaptis saudara di mana saja pun saudara. Misalnya juga saudara adalah tim pemain sepak bola misalnya. Saudara merindukan beberapa teman-temannya saudara, timnya saudara merindukan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, saudara bisa berkumpul sebelum ada pertandingan di satu ruangan yang sejuk misalnya. Saudara berdoa sungguh-sungguh supaya dibaptis dengan Roh Kudus, supaya diurapi Roh Kudus.
Nah, di ruangan itu pun bisa hadir Roh Kudus dan membaptis saudara. Sehingga setelah saudara dibaptis oleh Roh Kudus, semangat saudara main bola semakin menyala-nyala. Demikian juga saudara tidak merasa lelah, saudara tidak langsung patah semangat ketika lawan saudara mungkin lebih jago. Saudara bisa dimampukan oleh Roh Kudus. Jadi di mana saja pun yang penting kita haus akan Tuhan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi siapapun yang meminta, siapapun yang mencari akan mendapat. Siapa yang mengetok pintu hati Tuhan, maka pintu akan dibukakan kepada orang yang haus akan Dia. Nah, jadi syarat pertama bagaimana supaya dipenuhi Roh Kudus adalah, yang pertama adalah menjaga hati yang haus akan Tuhan. Menjaga hati yang haus akan Tuhan. Jadi kalau saudara misalnya belum dibaptis dengan Roh Kudus, ya harus ada kerinduan yang haus akan Tuhan supaya dibaptis Roh Kudus. Tetapi bagi saudara yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, harus juga ada kerinduan, kehausan supaya senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa ada dari pihak kita kerinduan yang besar untuk diurapi Roh Kudus atau dibaptis oleh Roh Kudus, tidak mungkin Roh Kudus mengurapi dan membaptis kita. Yang kedua, bertekun di dalam kesehatian. Bertekun di dalam kesehatian. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, ada harga yang harus kita bayar kalau kita mau mendapat sesuatu kuasa daripada Tuhan. Yaitu murid-murid ini, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka bertekun di dalam doa. Bahkan di tengah-tengah para rasul ini ada juga ibu Yesus yang melahirkan Dia, dan ada juga saudara-saudara Yesus. Kita ingat saudara kasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, sebelum Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, saudara-saudaranya itu menolak Tuhan Yesus. Tetapi menurut saya, waktu saudara-saudaranya itu melihat bagaimana waktu Tuhan Yesus disalibkan, kegelapan terjadi di daerah itu, mulai dari jam 12 sampai jam 15, kegelapan terjadi. Waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dan di situ langsung tabir bait suci terbelah menjadi 2 bagian, dan akhirnya bisa langsung melihat tabut perjanjian, bisa langsung masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib itu, menyerahkan nyawanya, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga saudara-saudara Tuhan Yesus pun mulai dari situ mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan saudara pengasih Tuhan, setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Urapan kuasa Roh Kudus ada di dalam saudara-saudara daripada Tuhan Yesus, sehingga roh mereka juga menyala-nyala untuk melayani Tuhan, sehingga mereka ambil bagian di dalam membangun kerajaan, menyelamatkan jiwa-jiwa di muka bumi ini. Nah, jadi yang kedua saudara pengasih Tuhan, harus ada bertekun dan dalam kesehatian. Matius pasal 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Permintaan mereka, bila ada 2-3 orang berkumpul sepakat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan hadir di tengah-tengahnya, kemudian juga Tuhan mengabulkan doa-doa mereka. Nah, jadi betapa luar biasanya, betapa pentingnya saudara pengasih Tuhan ada ketekunan, ada kesehatian di dalam berdoa, memuji, menyembah, beribadah, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus.
Yang terakhir adalah meminta dengan keyakinan seperti seorang sahabat kepada sahabatnya. Tuhan Yesus membuat suatu perumpamaan di dalam Alkitab, dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Nah, ini ceritanya saudara pengasih Tuhan, diumpamakan Tuhan Yesus bahwa tekunlah meminta maka akan diberikan. Sama seperti seorang yang punya sahabat. Nah, si A ini misalnya dia punya tamu di tengah malam, dia tidak ada yang bisa dia sajikan kepada tamu yang terhormat tersebut. Nah, dia mengingat di tetangganya bahwa ada sahabatnya. Dia tidak merasa malu karena dia adalah sahabatnya, sehingga dia datang mengetok pintu daripada sahabatnya ini. "Sahabatku, aku punya tamu yang terhormat di rumah, tapi aku tidak ada yang bisa kusajikan karena mereka datang tengah malam. Aku meminta kepadamu, berikanlah ada sesuatu yang di rumahmu yang berupa makanan biar aku bisa sajikan kepada mereka." Nah, walaupun itu tengah malam, walaupun sahabatnya itu ngantuk, tetapi karena dia adalah sahabatnya, maka dia juga akan memberikan. Demikian juga kita saudara pengasih Tuhan, karena kalau Yesus adalah sahabat kita, kita adalah sahabat daripada Tuhan Yesus, maka ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, dia juga akan memberikannya kepada kita. Sehingga firman Tuhan Matius 7:7, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, mengetok baginya pintu akan dibukakan." Bahkan dalam Lukas dikatakan, adakah Tuhan mengulur-ulur waktu kalau kita sungguh-sungguh berdoa dan meminta kepada Tuhan? Tuhan mengatakan bahwa dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Kalau kamu meminta roti, apakah seorang ayah memberikan batu atau ular kepada anaknya? Tetapi tentunya tidak. Nah, karena itu saudara pengasih Tuhan, bahwa dimanapun saudara, kalau saudara merindukan baptisan daripada Roh Kudus, saudara merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus, lewat kerinduan yang sungguh-sungguh itulah membuat Tuhan pun bekerja di dalam kehidupan saudara, sehingga secara rohani kita juga bertumbuh, sehingga secara ekonomi pun kita diberkati, secara jasmani pun kita semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau merayakan dan kami mau berdoa di hari Pentakosta ini. Biarlah kami mengalami lawatan Tuhan, pengurapan daripada Tuhan, kuasa dari Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang belum mengalami baptisan daripada Roh Kudus, biarlah Tuhan pada saat sekarang ini juga Engkau yang melawat, demikian juga yang membaptiskan mereka dengan baptisan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Oh haleluya. Mari kita angkat terlebih dahulu pujian Roh-Mu yang hidup. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian Roh yang hidup. Haleluya.
berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami semuanya, mengurapi kami semuanya, memberkati semuanya Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Lawatlah jemaat-Mu, urapi dan berkatilah mereka Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Biarlah pujian kami ini ya Tuhan menyenangkan hati-Mu, naik hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Lawat jemaat-Mu Tuhan. Ampuni dosa jemaat-Mu Tuhan. Ampuni dosa jemaat-Mu. Ampuni dosa bangsa kami ini Tuhan. Haleluya. Lawat jemaat-Mu Tuhan. Lawat bangsa kami ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas bangsa kami ini. Haleluya. 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 Bapa, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Biarlah melalui hari Pentakosta ini ya Tuhan, biarlah lahir baru terjadi bagi setiap jemaat-Mu yang belum lahir baru ya Tuhan. Bagi mereka yang sudah lahir baru, biarlah Tuhan Engkau urapi kembali. Biarlah roh kami menyala-nyala untuk melayani Engkau ya Tuhan. Apalagi khususnya menghadapi COVID-19 ini, biarlah Tuhan Engkau menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kami. Dan hamba juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, berkatilah program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Biarlah new normal ini Tuhan, Tuhan Engkau memberkati supaya di bulan Juni yang akan datang ini ya Tuhan, kami bisa normal kembali, kami bisa beribadah bersama-sama kembali ya Tuhan. Biarlah Bapa Engkau senantiasa campur tangan ya Tuhan. Mari pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Mari lawan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Kalau mulai dari awal pertengahan sampai di penghujung acara kami ini, Engkau masih menolong dan memberkati kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya ya Bapa, kalau hamba-Mu akan berdoa untuk sidang jemaat-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat dan urapan kuasa Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan damai sejahtera daripada Roh Kudus senantiasa menyertai dalam kehidupan kita sampai Dia menjemput kita pada hari Maranatha. Tuhan Allah pasti senantiasa memberkati kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus
kudus dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati berkat-berkat rohani, jasmani, materi, jiwa yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan jemaat-Mu maupun bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu-lah kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, terima kasih atas kesetiaan saudara untuk mengikuti setiap ibadah streaming yang disiarkan setiap hari Minggu. Demikian juga mengikuti perenungan firman Tuhan dalam rekaman untuk setiap Rabu dan hari Kamis. Demikian juga untuk ibadah sekolah minggu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita percaya bahwa lewat itu biarlah kita juga belajar bertumbuh melalui media yang ada, saudara pengasih Tuhan. Dan teruslah doakan di mana pemerintah sudah mencanangkan new normal ini, saudara pengasih Tuhan. Kita berdoa supaya tidak ada lagi perpanjangan PSBB bagian yang keempat di Banten maupun di DKI dan sekitarnya, supaya kita bisa kembali pulih normal, beraktivitas, melayani, beribadah seperti biasanya. Terima kasih ya saudara pengasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.